Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama saya Guru Injil Atongai ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menopang kehidupan kita dan kita ada sampai saat ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena begitu besar pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sajalah yang telah membawa kami sampai saat ini, hingga kami boleh melewati hari demi hari dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan membaca firman-Mu pada hari ini, dan berbicaralah kepada kami, ajarlah kami. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini satu ayat saja, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sekali lagi saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah hidup itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, saya yakin kita semua tahu kalau hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya yakin betul hal itu. Paling tidak saudara, kita sebagai orang Kristen, kita setuju terhadap pernyataan itu, yaitu bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Nah, karena itu saudara, marilah kita pikirkan baik-baik. Ya, kita renungkan. Benar. Ya, benar, dan kita akui bahwa memang hidup itu adalah anugerah. Kalau memang benar kita sadar bahwa hidup itu adalah anugerah dan kita telah menerima anugerah itu, maka bukankah seharusnya kita bersyukur? Bukankah seharusnya kita bersukacita, bersukaria, dan kita menjaga hidup itu? Karena kita sadar bahwa hidup itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi saudara, kita jujur saja sekarang. Ya, kita jujur pada diri kita sendiri bahwa seringkali respon kita terhadap hidup ini, ya, respon kita beda. Kita sering melupakannya, bahkan sadar pun tidak. Kita tidak sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita pikir kita bisa hidup sendiri. Ya, kita anggap bahwa kalau kita masih bernafas itu adalah, ya memang sudah begitu. Nah, saudara, itulah yang terjadi sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, coba kita renungkan dan kita akan menghitung atau kita jabarkan, ya, anugerah apa saja yang kita punya dalam hidup ini. Ya, walaupun kita tidak uraikan semuanya. Yang pertama saudara, bahwa kita diberikan anugerah, yaitu firman Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan yang ajaib itu paling utama. Karena apa? Firman Tuhan itu selalu mengajak kita, selalu membawa kita untuk mengingat akan Tuhan. Firman Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang sejati, yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya saudara, kita beringat juga bahwa kita punya persekutuan. Ya, persekutuan yang erat, persekutuan yang hangat di dalam
gereja Tuhan. Kita bersyukur atas hal itu. Kemudian ada banyak hal lagi, yaitu kita punya kesempatan untuk boleh melayani. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya pekerjaan. Bagi yang kuliah bisa kuliah, bagi yang punya anak kecil, anak bisa sekolah. Kita juga diberi kebebasan oleh Tuhan sehingga kita boleh menikmati hidup ini. Dan masih banyak lagi seharusnya kalau kita terus menjabarkan anugerah apa yang kita dapat di dalam hidup ini. Begitu banyaknya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan yang sama muncul lagi. Apakah kita ingat dan dengan penuh kesadarankah kita memperlakukan semua anugerah ini seperti kita menjaga harta yang berharga, ya, harta yang paling mahal, misalnya emas, berlian, dan lain sebagainya. Kan bagi kita yang punya harta yang paling berharga, kan itu harta itu pasti kita jaga, kita lindungi dengan baik. Nah, saudara, kalau kita mau jujur, ya sekali lagi, mungkin sekali kita tidak menjaganya. Mungkin sekali kita tidak menghargainya hidup ini. Nah, saudara, kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa semua itu diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma. Agar apa, saudara? Agar kita dapat berelasi. Agar kita dapat bersekutu dengan benar dengan Tuhan kita. Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, setiap kesempatan atau setiap kejadian yang sangat natural sekalipun atau setiap kejadian rutin yang terjadi, jujur saja bahwa kita tidak melihatnya lagi sebagai anugerah yang merupakan pemberian Tuhan. Seringkali kita tidak sadar hal itu. Kita pikir, sudah dari sononya, memang sudah begitu. Ya, memang kita hidup, ya memang ya hidup. Padahal itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Nah, saudara, pertanyaannya kepada kita adalah sampai berapa lama kita mau menjadi seperti itu? Sampai berapa lama? Saudara, kita memerlukan anugerah dari Tuhan Yesus untuk menyadarkan kita akan hal ini. Kita perlu anugerah yang besar supaya apa? Supaya kita tidak melupakan anugerahnya dan supaya kita meresponinya dengan benar. Yaitu dengan bersyukur dan menjalani hidup dengan benar. Mensyukuri bahwa bukan hanya hidup yang sementara terlihat dalam dunia ini yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan berikan yang paling besar kepada kita, yaitu hidup kekal, pengampunan dosa yang luar biasa. Kita telah dianugerahkan itu oleh Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu semuanya. Karena itu, saudara, oleh karena kita telah diampuni, hidup kita telah ditebus, marilah kita menjaga hidup ini. Jangan lagi hidup sembarangan, tetapi selalu menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan menjaga atau mengawasi perbuatan kita, mengawasi perilaku kita, mengawasi tutur kata kita. Dengan apa, saudara? Yaitu dengan firman Tuhan. Dengan apa orang percaya menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah kita sadar akan anugerah ini? Anugerah untuk mengerti dan meresponi anugerah itu dengan hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, agar kita mau hidup selalu hidup bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau terus memberikan firman-Mu dan mengajarkan kami, membimbing kami terus dan mengarahkan hidup kami untuk selalu terarah hanya kepada Tuhan saja, dan terarah serta terfokus di dalam hal-hal apa yang kami terima dari Tuhan yang luar biasa,
dan menyadari bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan semata-mata. Bukan karena kekuatan kami, bukan ada begitu saja, tetapi karena anugerah-Mu. Dan kami mohon kasihanilah kami, ampunilah kami. Seringkali kami tidak menyadari hal itu. Seringkali kami memikirkan atau menganggapnya, sudah biasa, memang sudah begitu. Sehingga kami lupa mengucap syukur, lupa menjaga hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini boleh terus menolong kami untuk mau menjaga hidup ini. Menjaganya seperti harta yang sangat berharga. Karena memang hidup ini adalah sangat berharga. Apalagi telah ditebus oleh Tuhan. Apalagi telah dianugerahkan keselamatan, pengampunan dosa, supaya kami menjaga hidup kami dan menggunakan hidup ini untuk hidup bagi Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Berkatilah kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.